Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Sekarang kita akan melanjutkan mempelajari mengenai nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak atau modulus suatu bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif. Ya, non-negatif itu berarti positif ya. Kemudian cara mencari modulus Z, bilangan kompleks itu kan dinotasikan sebagai Z. Nah, jadi nilai mutlak dari Z itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jadi untuk mencari nilai modulus Z itu kan bentuknya adalah X ditambah IY, ya. Kemudian kalau kita mau mencari modulusnya atau nilai mutlaknya, itu berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau tafsiran secara geometri untuk modulus Z ini, itu adalah panjang vektor X dan Y. Panjang vektor antara X dan Y. Atau jarak dari titik asal O terhadap titik Z. Titik Z itu adalah X, Y. Ya. Nah, akibat dari definisi tersebut, kalau misalkan Z-nya itu adalah ada dua, Z1 dan Z2, berarti modulus Z1, Z2 itu adalah jarak antara titik Z1 ke titik Z2. Kita bisa mencari dengan rumus akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, itu merupakan jarak antara titik Z1 dan titik Z2 pada bidang Z. Ya, jadi kalau misalkan kita diketahui Z, ya, diketahui Z, misalkan di sini ditafsirkan secara geometri ini adalah titik O, dan di sini adalah titik Z, maka untuk mencari modulus Z, ya, modulus Z tadi kan jarak antara titik O dengan titik Z, maka cara mencari modulusnya atau harga mutlak dari nilai mutlak dari Z itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sedangkan kalau diketahui dua titik, misalkan Z1 dan Z2, ya, kalau kita disuruh mencari jaraknya, maka kita bisa mencari melalui nilai mutlak dari Z1 dikurangi Z2 dengan rumus seperti ini tadi. Ya, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, jika Z1 dan Z2 tadi ya, ini rumusnya dengan R adalah bilangan real positif dapat dinyatakan sebagai lingkaran berpusat di titik Z1 berjari-jari R. Begitu pula kalau misalkan Z1 nilai mutlak dari Z1 dikurangi Z2 itu kurang dari nilai mutlak R, maka daerah di dalam lingkaran berpusat pada titik Z1 dan berjari-jari R. Jadi, kalau misalkan ini ya tadi ya, misalkan ada dua titik Z1 dan Z2, kemudian misalkan ini Z1 dan ini Z2. Nah, di sini adalah jarak antara Z1 dan Z2. Ini bisa disebut sebagai jari-jarinya, ya, atau R-nya. Jadi ini adalah harga mutlak dari R-nya. Gitu ya. Nah, di sini saya mau memberi contoh di halaman 17, sudah ada contohnya. Diberikan bilangan kompleks Z1, 3 ditambah 4I, dan Z2, 9 ditambah 12I. Disuruh mencari nilai mutlak dari Z1 dan nilai mutlak dari Z1 dikurangi Z2. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus tadi. Kalau nilai mutlak Z1 berarti kita masukkan ke rumus apa tadi? Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal dimasukkan X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Sehingga diperoleh akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu adalah akar 25. Sehingga nilai mutlak dari Z1 adalah 5. Ya, paham kan? Kemudian untuk nilai mutlak dari Z1 dikurangi Z2 tinggal menggunakan rumus akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Tinggal dimasukkan ini sebagai X1,
Ya, ini X1, kemudian 9 sebagai X2, kemudian 4 ini sebagai Y1, dan 12 ini sebagai Y2. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai mutlak Z1 dikurangi Z2 adalah 10. Ya, paham ya? Coba nanti bisa dipahami kembali. Kemudian untuk contoh 2.9 tidak usah saya jelaskan, nanti silakan dipahami dan dipelajari sendiri. Saya lanjutkan ke halaman 18. Halaman 18 terdapat teorema 2.5, di situ ada 10 teorema. Ya. Jadi itu berhubungan dengan nilai mutlak. Misalkan nilai mutlak Z dikuadratkan itu sama dengan real atau bilangan realnya dikuadratkan ditambah bilangan imajinernya dikuadratkan. Ya. Nah, di situ ada 10 teorema, bisa nanti dipahami, dipelajari, dan di situ juga sudah ada buktinya. Jadi kalian tidak usah membuktikan, sudah disediakan pembuktiannya. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk penyajian bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dapat disajikan ke dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama bisa berupa koordinat kartesius. Ya. Jadi kalau bilangan kompleks menurut definisi ya itu bisa dinyatakan secara geometri sebagai suatu titik x, y pada bidang kartesian. Jadi ya kalau misalkan ada bidang x dan y, bilangan kompleks z itu kan bisa digambar, x-nya adalah sesuai sumbu x, kemudian yang berdiri atau sumbu yang berdiri itu adalah sumbu y ya. Kemudian jadi ini di sini sudah dijelaskan tadi ya, sumbu x itu adalah sumbu bilangan realnya dan y itu adalah sumbu imajinernya dengan satuan i ya. Nah, kemudian di sini ada misalkan Z1 itu adalah 1 ditambah 2i, berarti bisa digambarkan atau dinyatakan secara geometri bahwa Z1 itu adalah 1,2 ya. Ini sebagai x-nya dan ini sebagai y-nya. Paham ya? Kalau digambar tinggal diletakkan 1,2. Jadi koordinatnya di titik 1,2 itu adalah Z1. Gampang ya. Kemudian Z3 misalkan. Z3 itu adalah negatif 1 ditambah 4i, berarti X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 4. Nah, kalau digambarkan negatif 1,4 itu di sini. Ya. Kemudian untuk Z1 ditambah Z2. Z1 ditambah Z2. Kita tinggal tambahkan Z1 itu bilangan realnya adalah 1. Kalau di Z2 bilangan realnya adalah 2. Jadi 1 ditambah 2, koma. Nah, kita lihat yang Y-nya. Y pada Z1 atau bilangan imajiner pada Z1 itu adalah 2. Dan bilangan imajiner pada Z2 adalah 3, berarti tinggal ditambahkan. Berarti koordinat kartesian Z1 ditambah Z2 itu adalah 3,5. Tinggal digambarkan di koordinat 3,5. Nah, ini sebagai Z1 ditambah Z2. Bisa ya menggambarkan atau menyatakan bilangan kompleks ke dalam koordinat kartesian atau kartesius. Mudah ya. Kemudian dari gambar 2.3 itu panjang Z1, Z2 itu ditentukan sebagai jarak atau modulus dari titik Z1 ke Z2. Ya, jadi panjang Z1, Z2 itu adalah jarak atau modulus. Tadi modulus kita sudah bahas di sebelumnya. Itu adalah jarak dari titik Z1 ke titik Z2. Ya, dengan rumus yang di atas tadi ya, X1 akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Tinggal dimasukkan nilai X1, X2, Y1, dan Y2 pada Z1 dan Z2. Saya rasa itu mudah, tinggal nanti bisa dihitung atau dikalkulasi kembali, dihitung kembali. Ya, nanti akan ketemu hasilnya adalah akar 2. Nah, untuk penyajian bilangan kompleks yang kedua itu adalah
koordinat kutub. Kalau tadi sebelumnya pada koordinat kartesius, berarti sumbunya adalah X dan Y. Kalau yang kedua adalah koordinat kutub atau polar. Ya, jadi kalau koordinat kutub atau polar itu berarti nanti bentuknya ada cosnya, ada sinnya, kemudian nanti ada sudutnya, ya, ada tetanya itu, kemudian kita bisa mencari R-nya, ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Jika P adalah suatu titik di bidang kompleks, jadi P itu adalah suatu titik di bidang kompleks, misalkan ini adalah titik P, yang diasosiasikan dengan bilangan kompleks X, Y, ya, atau X ditambah Y, jadi P itu adalah X, Y, maka X itu panjang X ya, sama aja dengan panjang X itu adalah R cos Y. Dan Y-nya adalah, atau panjang Y-nya adalah R sin Y. Ya, kalau di sini titik P itu adalah X, Y, artinya adalah di sini panjangnya adalah X, dan yang belakangan Y, berarti panjang yang ke atas ini adalah Y. Nah, kenapa kok bisa R cos theta dan R sin theta? Nah, bagaimana asal-usulnya? Kita lihat di sini sudutnya ada sudut theta. Ya, kita lihat, kalau misalkan kita cari cos theta. Cos theta sama dengan cos theta berarti rumusnya adalah, kalau cos berarti samping per miring. Sampingnya adalah X dibagi miringnya adalah R. Ya, ini miringnya. Sisi miringnya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa, jadi X sama dengan R cos theta. Ya, kalau Y berarti kita bisa mencari melalui rumus sin, ya, karena Y itu ada di depan sudut theta. Sin theta sama dengan, sin itu rumusnya adalah demi, depan per miring berarti Y per R. Nah, sehingga di depan Y itu adalah R sin theta. Nah, itu ya asal usulnya. Nah, kemudian R tadi ya, ada sisi miring itu R, jadi panjang dari OP itu adalah R, ya, modulus dari R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Jadi itu R ini adalah nilai mutlak atau modulus dari nilai Z. Dan theta disebut sebagai amplitude atau argumen dari Z. Ya. Jadi theta ini adalah amplitude atau argumen Z. Ya, bisa disingkat ARG Z, ya. Nah, theta itu adalah sudut antara OP, ya, sudut antara OP ini dengan sumbu X positif. Jelas ya? Nah, untuk X sama dengan R cos Y dan Y sama dengan R sin Y itu mengakibatkan Z-nya kita ubah ke dalam bentuk kutub atau bentuk polar. Kalau tadi kartesian itu kan X ditambah IY. Nah, kalau dalam koordinat kutub atau polar itu berarti X-nya diganti R cos theta dan Y-nya diganti R sin theta. Ya, bisa dimasukkan ke sini. Jadi Z itu kan kalau dalam bentuk kartesian X ditambah IY. Nah, kalau dalam koordinat polar, X diganti R cos theta, dan I-nya masih tetap ya, dan Y diganti R sin theta. Atau bisa diringkas, R-nya dikeluarkan, tinggal R dikali dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Gitu ya. Mudah ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai bentuk kutub dari bilangan kompleks. Ya. Nah, R dan theta itu disebut koordinat kutub. Kalau tadi koordinat kartesian itu ada X dan Y, tapi kalau di dalam koordinat kutub itu ada R dan theta. Nah, penulisan cos theta dan I sin theta itu bisa disingkat menjadi cis theta. Sehingga Z, tadi kan R sama dengan, Z sama dengan R cos, maaf ya, sebentar, saya ulang. Jadi, tadi R itu adalah, Z
itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, cos theta dan I sin theta itu bisa disingkat menjadi R cis theta. Jadi cos I sin theta ya. Cos C itu cos, I itu adalah koefisien dari sin dan S itu adalah singkatan untuk sin. Ya, jadi dalam koordinat kutub Z itu bisa disingkat menjadi R cis theta. Nah, akibat lain dari bentuk Z sama dengan R cis theta itu bisa menjadi 1 per Z. Ya, kalau Z kan R cis theta. Kalau 1 per Z itu adalah 1 per R kali cos negatif theta ditambah I sin negatif theta. Baik. Coba nanti bisa dipahami lagi. Kalau dalam koordinat kartesian itu Z-nya adalah X, Y. Kalau dalam koordinat kutub Z-nya adalah R cis theta. R cis theta itu adalah R cos theta ditambah I sin theta. Diingat-ingat ya. Di sini ada contoh 2.10 di halaman 23. Nah, di contoh itu ada nyatakan bilangan kompleks berikut di dalam bentuk kutub. Jadi ada bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dan Z sama dengan 2 ditambah 2 akar 3I. Itu disuruh menyatakan ke dalam bentuk kutub. Ya, berarti kita mengubahnya ke dalam bentuk R cis theta. Ya, berarti kalau kita mau menyatakan ke dalam bentuk R cis theta, kita perlu mencari nilai R terlebih dahulu. Ya, nilai R. Kemudian apa lagi? Theta ya. Theta itu berarti argumen Z atau kita tuliskan theta juga boleh. Kemudian kita mencari apa? Atau menyatakan dalam bentuk Z, kemudian kita juga bisa menggambar. Nah, ini adalah langkahnya untuk menyatakan ke dalam koordinat kutub atau bentuk kutub. Ya, yang pertama kita mau mencari nilai R terlebih dahulu. Nilai R, ya, nilai R itu tadi rumusnya adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu kalau di soal yang A, X-nya adalah berapa? 1, ya. 1 kuadrat, Y-nya juga 1, berarti akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti akar 2. Nah, ini nilai R-nya. Ya. Kalau sudah ketemu nilai R, kita mencari nilai theta. Nah, untuk mencari nilai theta, karena diketahui Y dan X, maka kita bisa mencari nilai tan theta. Ya, tan theta itu adalah Y per X. Rumusnya Y per X. Nah, tadi Y-nya adalah 1 dan X-nya 1, berarti tan theta adalah 1. Itu baru tan theta, belum ketemu theta-nya. Berarti kalau theta-nya itu berapa kalau tan theta-nya 1? Ya, kita bisa mencari nilai arkes tan-nya. Ya. Berarti biar nilai atau tan theta itu bernilai 1, berarti theta-nya bernilai berapa kira-kira? Ya, betul, 45 derajat. Atau bisa ditulis menjadi pi per 4 juga boleh. Ya, perlu diperhatikan tan theta berbentuk positif atau negatif. Nah, di situ kebetulan tandanya adalah positif, kan 1 ya, berarti positif 1. Kalau 1 positif atau tan bernilai positif itu berada di kuadran berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Ya, tan bernilai positif ketika di kuadran berapa? 1 dan 3. Ya. Tetapi kalau di sini koordinatnya tadi 1,1 atau nilai Z-nya kan 1 ditambah I, berarti nilai X-nya 1 dan Y-nya 1, berarti kan di sini ya. Theta-nya kan berarti di sini. Nah, kalau di sini dari nilai X ke garis Z ini berarti kan theta-nya berada di kuadran 1. Nah, kalau kuadran 1 berarti theta-nya adalah 45 derajat. Ya, coba diingat kembali, dibuka kembali materi trigonometri ya. Nah, kalau sudah ketemu R, sudah ketemu theta,
maka kita bisa menuliskan ke dalam bentuk Z, ke dalam bentuk kutubnya. Tadi rumusnya Z adalah R cis theta, ya. Berarti R cos theta ditambah I sin theta. Nah, kita masukkan R-nya berapa tadi? Ketemunya akar 2 dikali cos theta-nya adalah 45 ditambah I sin 45 derajat. Nah, ini bentuk kutubnya. Diingat-ingat ya. Jadi, kalau ada bilangan kompleks disuruh menyatakan bilangan kutub, caranya seperti ini. Harus cari R dulu, cari theta dulu, baru bisa menyatakan dalam bentuk R. Nah, theta-nya boleh dalam bentuk pi, boleh dalam bentuk langsung derajat, misalkan 45 derajat, boleh terserah. Kalau sudah, baru digambar. Kalau menggambar masih sama ya caranya, tinggal sumbu X-nya ini untuk bilangan realnya, Z ini adalah, atau maaf, sumbu Y-nya ini sebagai nilai imajinernya, ya. Kalau tadi Z itu adalah 1 ditambah I, berarti kalau di dalam koordinat Kartesius itu kan 1,1. Kita gambar saja, misalkan di sini 1, ini 1, kita hubungkan. Nah, ini nilai 1 ditambah I, dan ini R-nya. R-nya tadi akar 2, dan di sini sudutnya, berarti 45 derajat. Nah, ini gambarnya. Gampang kan? Nah, untuk yang B, coba nanti bisa dikerjakan lagi. Ya. Langsung saya lanjutkan ke halaman 24. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian bentuk kutub bilangan kompleks. Ya, saya jelaskan untuk rumusnya saja, nanti untuk contoh-contohnya bisa dipahami. Jadi untuk Z1 untuk perkalian ya, Z1 dikali Z2 itu berarti R-nya dikalikan, R-nya dari masing-masing Z-nya itu dikalikan, kemudian untuk sudutnya ditambahkan. Ya, kalau Z1 dibagi Z2, kalau pembagian berarti jari-jarinya itu saling dibagi dan untuk sudutnya dikurangi. Ya, dikurangi. Kita lihat langsung ke contoh 2.11. Di sini adalah kita ada Z1, ada Z2, kita disuruh mencari nilai Z1 kali Z2. Berarti Z1 kali Z2 tadi caranya bagaimana? Z1 kali Z2 itu adalah perkalian dari R1 R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2, ya, kemudian ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, kita masukkan R1 dari Z1-nya kan adalah 8. 8 dikali Z2-nya, R-nya adalah 2. Dikali atau kurung buka, cos theta 1-nya berapa pada Z1? 20. Kemudian pada Z2, 40. Berarti 20 ditambah 40. Ya, ditambah I sin sama 20 tambah 40. Berarti 16 dikali cos 60 ditambah I sin 60. Nah, tinggal dihitung. Berarti 16 dikali cos 60 berapa? Setengah ditambah I dikali sin 60, setengah akar 3. Tinggal disederhanakan. Dicoret-coret 16 kali setengah, 8 ditambah 16 kali setengah akar 3. I kali 8 akar 3. Nah, itu contohnya untuk perkalian. Untuk pembagian nanti bisa dipahami sendiri. Saya lanjutkan mengenai pemangkatan bilangan kompleks menggunakan dalil de Moivre. Nah, di halaman sebelumnya, di halaman 24, itu sudah dijelaskan mengenai operasi perkalian bentuk kutub bilangan kompleks. Nah, perkalian Z1 dikali Z2 itu dapat diperluas sebanyak perkalian bilangan kompleks N kali. Ya, jadi Z1, Z2 itu bisa diperluas menjadi Z1, Z2, dan seterusnya sampai Zn. Sama perkaliannya, yaitu R1 kali R2 dikali sampai Rn dikali cos
theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n. Ya. Kemudian diturunkan atau diturunkan rumusnya ya dari Z1 kali Z2 dari perkalian itu sehingga didapat Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N dikali cis N dikali theta. Nah, ini yang disebut sebagai teorema de Moivre. Saya akan menjelaskan contoh soal 2.13 di halaman 27. Di sini ada soal diberikan bilangan kompleks Z sama dengan 2 dikali cos 50 ditambah I sin 50 atau bisa dibaca sebagai Z sama dengan 2 cis 50. Z sama dengan 2 cis 50. Kemudian kita disuruh menentukan Z pangkat 6. Nah, tadi diingat bahwa teorema de Moivre itu rumusnya adalah Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cis N kali theta. Nah, kalau di situ yang diminta adalah Z pangkat 6, berarti kita masukkan ke dalam rumus dengan N diubah menjadi 6, dan R-nya adalah 2, sehingga R pangkat N adalah 2 pangkat 6 dikali cis kali 6 dikali theta. Theta-nya adalah 50. Ini theta-nya. Sehingga didapat Z pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikali cis 6 kali 50 adalah 300. Ya. Kemudian kita bisa menguraikan atau menghitung cis 300 itu berapa, berarti Z pangkat 6 sama dengan 64 dikali cos 300 ditambah I sin 300. Sama dengan 64 dikali cos 300 itu berapa? Cos 300 berada di kuadran 4. Berarti cos bernilai positif. Cos 300 berarti cos 360 dikurangi 60 sama aja dengan cos 60 yaitu setengah. Ditambah I kali sin 300. Sin 300 sama saja dengan sin 360 dikurangi 60 yaitu sin 60. Karena berada di kuadran 4 maka bernilai negatif. Jadinya negatif setengah akar 3. Sehingga Z pangkat 6 kita bisa mencoret-coretnya ya. Tadi 64 dikali setengah berarti 32. Ini dicoret sama ini. Kemudian positif ketemu negatif hasilnya negatif. Kemudian setengah yang ini dicoret dengan 64 jadinya 32 akar 3I. Nah, ini jawaban untuk Z pangkat 6. Cukup jelas ya. Kemudian untuk contoh 2.14 ini bentuknya tidak bentuk kutub. Kalau di contoh 2.13 kan Z-nya sudah berbentuk koordinat kutub. Tetapi kalau contoh 2.14 ini masih berbentuk koordinat kartesius. Jadi untuk mengerjakan soal 2.14 kita ubah Z itu menjadi bentuk kutub terlebih dahulu. Untuk mengubah bentuk kutub, perlu diingat harus mengubahnya atau perlu mencari nilai R terlebih dahulu, kemudian mencari nilai theta. Nah, mencari nilai theta itu dengan cara mencari nilai tan terlebih dahulu ya. Jadi tan theta itu berapa, kemudian kita bisa mencari nilai theta-nya. Kalau sudah ketemu R dan theta-nya, kita bisa mengubah ke dalam bentuk kutub, dihasilkan seperti ini, kemudian baru diubah atau bisa dihitung menggunakan dalil de Moivre. Ya, tidak saya jelaskan lebih detail, nanti bisa dipahami sendiri. Kemudian untuk contoh 2.15, ya, contoh 2.15 bentuknya pembagian. Terus nanti dipangkatkan. Nah, di situ ada pembilang dan penyebut. Jadi, nanti kita perlu membuat
atau mengubah bentuk, ini kita misalkan Z1 ya, Z1 ini diubah ke dalam bentuk polar atau bentuk kutub, ya. Kemudian yang menjadi penyebut juga, atau kita misalkan Z2 ini juga harus diubah menjadi bentuk kutub. Ya, baru kalau sudah berubah menjadi bentuk kutub, baru kita bisa menghitung pangkat 10, berarti ini kan Z pangkat 10, itu menggunakan dalil De Moivre. Gitu ya. Langsung saja saya jelaskan ke halaman 30. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari dari bilangan kompleks diubah menjadi koordinat kartesius, kemudian diubah menjadi bentuk kutub. Sekarang bilangan kompleks itu dinyatakan dalam bentuk akar. Nah, di sini kalau bentuk akar itu kan berarti sama aja dengan pangkat 1/n. Gitu ya, misalkan kita menghitung akar 2. Nah, ini kan bisa diubah menjadi 2 pangkat setengah. Nah, sama halnya dengan bilangan-bilangan real itu, kalau kita mau membentuk bentuk akar atau membentuk bilangan kompleks itu menjadi bentuk akar, maka di sini sudah disediakan rumusnya. Jadi, Z pangkat 1/n, jadi ini Z pangkat 1/n itu sama saja dengan bentuk akar, itu sama dengan R kali 1/n dikali cos theta ditambah K kali 360 dibagi N ditambah I sin theta ditambah K kali 360 dibagi N. Ya, untuk contohnya saya ambilkan yang halaman 32. Nah, di contoh 2.19 di sini ada Z, ya, diketahui Z sama dengan 1 ditambah akar 3i, disuruh menentukan Z pangkat 1/5. Ya. Nah, itu kan bentuknya awalnya bilangan kompleks biasa, ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk kutub atau bentuk polar, sama saja ya. Kutub sama polar itu sama. Nah, masih ingat ya tadi harus mencari nilai R dulu, kemudian mencari nilai theta, ya. Tidak perlu saya jelaskan ya, bisa membuka catatan sebelumnya. Kemudian diperoleh bahwa bentuk Z tadi, ya, Z yang diketahui, itu kan berubah menjadi 2 cis 60. Nah, kemudian kita disuruh menentukan Z pangkat 1/5. Sehingga kita bisa mensubstitusikan atau memasukkan ke dalam rumus Z tadi ya, Z pangkat 1/n itu sama dengan R pangkat 1/n dikali cis theta ditambah K kali 360 dibagi N. Ya. Nah, tinggal kita masukkan N-nya diganti 5, ini ya. Kemudian R-nya itu 2, ini R-nya. Di sini 2. Karena di sini pangkatnya 1/5, sehingga kita bisa mengubah menjadi akar pangkat 5 dari 2. Ya, akar pangkat 5 dari 2 ini berasal dari 2 pangkat 1/5. Nah, bentuk lainnya seperti itu. Kemudian cis theta, tetanya ini 60, kemudian ditambah K kali 360 dibagi 5. Nah, ini tinggal disederhanakan. 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Terus kalau 60 itu dibagi 5, yang belakang juga harus dibagi 5. Jangan sampai yang dibagi hanya 60 saja. Yang belakang harus juga dibagi dengan 5. Ini dibagi 5 hasilnya 72, ya. Nah, sehingga karena di sini masih ada variabel K, nilai K itu bisa diubah atau bisa disubstitusikan dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berhentinya sampai kapan? Berhentinya sampai sudutnya ini kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, kalau di sini kan tidak ada ketentuan, di soalnya tidak ada ketentuan tetanya berapa. Berarti si pengerja soal atau yang menyelesaikan soal itu harus berhenti ketika tetanya kurang dari atau sama dengan 360. Kecuali kalau di soal diketahui tetanya di antara 0 sampai 180 misalkan. Ya, bergantung sama soalnya. Baiklah, kemudian
Untuk contoh soal selanjutnya bisa dipahami, langsung saja saya masuk ke halaman 35. Nah, bilangan kompleks itu juga bisa dinyatakan ke dalam bentuk Euler. Jadi tadi sudah kita belajar mengenai penyajian bilangan kompleks menjadi bentuk kartesius, kemudian bentuk koordinat polar, yang ketiga bentuk akar, dan yang keempat adalah bentuk Euler, bilangan Euler. Ya. Bilangan Euler itu dilambangkan dengan E, huruf E. Ya, untuk penurunan rumusnya tidak saya jelaskan. Ini sudah ada dulu ketika di mata kuliah di semester sebelumnya adalah metode numerik, ya, penurunan rumus dari deret Maclaurin. Masih ingat tidak? Nah, ini berguna untuk menurunkan rumus seperti ini. Nah, kemudian bentuk Euler dari bilangan kompleks itu bisa disimbolkan atau bisa dinotasikan seperti ini. E pangkat I theta itu sama dengan cis theta. Ya. Kemudian Z itu sama dengan I theta ya. Kemudian karena Z itu adalah bilangan kompleks yang dinyatakan dengan X ditambah IY, jadi kita ganti Z yang pangkat ini menjadi E pangkat X ditambah IY. Nah, kemudian E pangkat X tetap, kemudian E pangkat IY kita ubah menjadi cis Y. Mengapa? Karena di sini sebelumnya sudah ada bahwa EI theta itu sama dengan cis theta. Nah, jadi kalau E pangkat IY berarti cis Y. Ya, jelas? Tetanya diganti Y berarti cis Y. Ya, kita bisa menguraikan menjadi E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Ya, jadi dengan demikian penyajian bilangan kompleks Z dalam bentuk rumus Euler itu dapat ditempuh melalui proses berikut ini. Ya, tadi mengubah ke dalam, misalkan Z-nya itu berbentuk bilangan kompleks, kemudian kita ubah menjadi bentuk kutub, setelah itu mencari nilai atau kita sajikan ke dalam R cis Y. R cis Y kan berarti kutub ya, kemudian kita ubah menjadi bentuk Euler ini. Ya. Kemudian diingat-ingat kalau dalam bentuk kutub bentuk Euler itu Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah, sebagai implikasinya bilangan kompleks sekawan dari Z, ya, konjugatnya, masih ingat konjugat ya, itu adalah Z, terus ada coret di atasnya, ini adalah sekawan dari Z, sama dengan R kali cos theta dikurangi I sin theta. Ya, kalau awalnya penjumlahan kan berubah menjadi pengurangan, sehingga bentuk Euler dari sekawan Z-nya adalah RE pangkat negatif I theta. Ya, jadi masih ingat ya, kemarin kan Z sama dengan X ditambah IY. Kalau sekawannya berarti sekawan Z sama dengan X dikurangi IY. Nah, kalau misalkan dalam bentuk Euler, Z sama dengan RE pangkat I theta, maka sekawan dari Z itu adalah RE pangkat negatif I theta. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan contoh 2.22. Di sini ada soal, nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar dan eksponen. Ya. Bentuk polar itu sama saja dengan bentuk kutub. Ya. Kemudian kalau bentuk eksponen itu berarti sama saja dengan bentuk yang Euler. Nah, untuk menyatakan bilangan-bilangan kompleks yang diketahui ini menjadi bentuk polar, masih ingat ya, kalau polar berarti harus mencari nilai R dan juga mencari nilai theta atau sudutnya, sehingga kita bisa menuliskan ke dalam bentuk Z, kutub. Ya, dengan rumus apa? R cis theta ya. Nah, kemudian kalau mencari nilai atau menyatakan ke dalam bentuk eksponen, berarti kita mengubah dari bentuk polar menjadi bentuk
eksponen. Nah, kita pahami untuk soal yang A. Z sama dengan 2 dikurangi 2I. Kita cari nilai R-nya terlebih dahulu. Mencari nilai R, caranya adalah mencari modulusnya, ya. Berarti akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 2, Y-nya adalah negatif 2, sehingga ketemu R-nya adalah 2 akar 2. Kemudian mencari nilai theta. Untuk mencari nilai theta, kita menggunakan rumus tan theta sama dengan Y dibagi X. Sehingga Y-nya negatif 2 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Tan bernilai negatif, berarti dia berada di kuadran 4, ya. Karena di sini kan, di sini bilangan kompleknya adalah 2 dikurangi 2I. Kalau digambarkan, ya, 2 dikurangi 2I, berarti kutubnya, posisinya adalah 2, negatif 2, kan di sini ya, ini Z-nya. Sehingga dia berada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, yang tannya bernilai negatif 1, itu sudutnya adalah 315. Sehingga kita bisa menentukan bilangan kompleks yang A itu 2 dikurangi 2I menjadi bentuk polarnya adalah 2 akar 2 cis 315 derajat. Ya, kita kembali ke rumus Z yang bentuk polar. Rumusnya adalah R cis theta. Sehingga R-nya tadi ketemu 2 akar 2 dikali cis 315. Kemudian untuk mengubah ke dalam bentuk eksponen, maka kita mengubahnya ke dalam bentuk, ini kutub ya, ini yang kutub. Kalau mengubah ke dalam bentuk eksponen, maka menggunakan rumus Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Ya, R-nya tadi 2 akar 2 dikali E pangkat I kali 315. Kita ubah 315 menjadi bentuk pi. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat? Kita bisa, ini saya contohkan untuk mengubah 315 ke dalam bentuk pi ya. 315 dibagi 360 kali 2 pi. Berarti dicoret-coret, di sini 180, coret lagi dibagi 45, yang atas dapat 7, yang bawah dapat 4. Jadi 315 itu bisa kita ubah menjadi 7/4 pi. Sehingga kalau dalam bentuk eksponen, maka Z-nya adalah 2 akar 2 dikali E pangkat 7/4 pi kali I. Ya, jelas ya? Coba nanti bisa dipahami lagi. Bisa dihitung-hitung kembali. Nah, kalau sudah bisa dibaca untuk contoh-contoh selanjutnya, dan saya mau menjelaskan satu lagi contoh di halaman 38 yang poin A. Ya, di sini ada soal pembuktian. Tunjukkan bahwa sin theta itu sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif I theta per 2I. Nah, caranya bagaimana? Kita mau membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan mengolah ruas kanan. Ya, kita tulis di sebelah kanan sini ya. Sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat negatif I theta per 2I. Ya, kita menjalankan yang di sebelah kanan. Kita mengolah yang di sebelah kanan. Nah, perlu diketahui, perlu diingat bahwa E pangkat I theta bisa diubah ke dalam bentuk cis theta. Sehingga E pangkat I theta kita ubah menjadi cos theta ditambah I sin theta dikurangi. Nah, ini yang bagian E pangkat I theta-nya adalah cos theta dikurangi I sin theta. Ya, dibagi 2I.
Karena di sini tidak cukup, coba sambil dihitung ya, dioret-oret di bukunya masing-masing. Kemudian di sini kita bisa menjumlahkan yang pembilangnya cos theta dikurangi cos theta, hasilnya 0, ya kan? Kemudian ditambah I sin theta dikurangi negatif I sin theta, berarti positif 2I sin theta per 2I, sama dengan yang atas tadi masih 2I sin theta dibagi 2I. Nah, yang sebelah kiri masih jalan ya sin tetanya ya. Sin theta. Nah, ini tinggal dicoret sehingga diperoleh bahwa sin theta sama dengan sin theta. Nah, terbukti. Untuk pembuktian yang B, kemudian C bisa dibaca. Kemudian ada lagi satu lagi yang saya jelaskan mengenai persamaan suku banyak. Ya, di halaman 44. Langsung loncat halaman 44. Nah, persamaan suku banyak ini cara menyelesaikannya hampir sama ketika di SMA dulu kan ada metode untuk menyelesaikan akar-akar persamaan suku banyak menggunakan L'Hopital atau tulisannya L'Hospital itu ya. Nah, di sini juga sama caranya. Misalkan di sini ada suku banyak tetapi bilangan kompleks ya. Misalkan di sini ada contoh 2.28 yang poin A, sederhanakan Z pangkat 5 dikurangi 2Z pangkat 4 dikurangi Z pangkat 3 ditambah 6Z dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita tebak-tebak akarnya. Misalkan akar yang pertama adalah Z sama dengan 1. Kita tuliskan koefisien dari Z-nya. Ya, karena di sini pangkatnya ada pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, maka kita tulis masing-masing koefisiennya. Koefisien dari Z pangkat 5 adalah 1, ya, di sini 1. Kemudian koefisien Z pangkat 4, di sini negatif 2. Ya, ini harusnya negatif 2. Kemudian koefisien dari Z pangkat 3. Nah, di sini negatif 1. Kemudian koefisien dari Z pangkat 2. Di soal kan tidak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Koefisien dari Z pangkat 1. Koefisiennya adalah 6 dan koefisien dari Z pangkat 0 adalah negatif 4. Kemudian kita tebak, misalkan akar yang pertama adalah Z sama dengan 1. Ya. Untuk yang pertama tinggal kita turunkan 1. Ya, dijumlah. 1 dikali 1, hasilnya adalah 1, dituliskan di sini. Kemudian dijumlahkan dengan atasnya, negatif 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Terus dikalikan lagi dengan akar yang ditebak tadi. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 2. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Ya, sisanya harus 0 di sini. Kemudian ditebak lagi akar yang kedua, selanjutnya ditebak lagi menjadi akar yang ketiga. Nah, mandek di sini kita tidak bisa menebak lagi untuk akar yang bilangan bulat. Ya, sehingga kita membentuk bentuk suku banyak ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau di sini kan berarti yang terakhir ini adalah Z pangkat 0. Terus kemudian yang di depannya itu adalah Z pangkat 1, dan depannya lagi adalah Z pangkat 2. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya adalah Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau di akar, atau difaktorkan, itu tidak bisa ketemu bilangan bulat. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ABC, dan nanti ketemunya adalah bilangan kompleks. Ya, di sini sudah dihitung ketemunya bilangan kompleks. Ya, sehingga kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah tadi ya, mulai dari ini 1, kemudian 1, kemudian 2, terus yang 2 pangkat terakhir, 2 faktor yang lainnya adalah negatif 1 plus minus 1. Jadi ada
5 akarnya. Karena di situ pangkatnya 5, maka ketemunya juga ada 5 akarnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan soal dan latihan di halaman 46. Kerjakan yang nomor 4, 5, kemudian 8, 10. 4, 5, 8, 10, 15. Dikerjakan nomor 4, 5, 8, 10, 15. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.